Halo sahabat-sahabat pionir semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, para pionir Indonesia dari berbagai wilayah dan juga kalau ada dari luar negeri ya. Saya sebagai sekjen dengan percaya diri saya ngomong sekjen aja lah ya, udah ini nggak bisa lagi disembunyi-sembunyi ya. Ini sudah apa namanya ya? Ya lihat aja di kolom komentar lah ya. Bukan saya yang ngomong diri saya nggak angkat-angkat diri saya, tetapi sesuatu yang sama ya. Bang Raffi kan dipanggil Sultan Andara gitu. Siapa yang panggil dia? Ya orang-orang. Sama ya juga. Label itu saya terima karena ada yang orang lihat ya. Dan mereka juga memanggil saya sebagai motivator sejati, ya kan? Motivator tangguh ya. Ada yang ngomong, lo pakai mic aja lah supaya bagus-bagus. Saya memang gue pikirin lu. Atau kamu tuli-tuli kah? Lo nggak jelas ya. Ya kalau nggak jelas pakai headset lah. Ngapain lu susahin saya? Saya udah tiap hari ya, seperti istrikaan lu. Gimana sih lu ya? Nah, teman-teman, sekarang jadi polemik. Ya, ini saya harus ngomong kepada teman-teman ya. Katanya sih, tapi bukan juga dari mulut Nicholas ya. Katanya itu dari moderator ya. Tidak diizinkan menulis GCV ya. Jadi yang ditekankan itu adalah 315159 atau GCV 314159. Nah, kemudian orang sudah mulai menafsirkan lain ya kan deh. Apalagi penyinyi, ini telinga kenapa nih? Memang modelnya ya, ini sekjen punya telinga nih. Kok agak berbeda ya? Ini ada garisnya, ini nggak ada ya. Nah, ini tanda-tanda open minded ini teman-teman. Kok baru saya lihat ya? Saya udah puluhan tahun hidup ini kok baru saya lihat ini. Coba teman-teman periksa. Ada nggak yang tidak punya? Ya oke ya. Nah, jadi teman-teman, polemik. Tidak diizinkan ada namanya GCV di Fireset Forum. Ya, apa itu Fireset Forum? Ya, tentunya penyanyi nggak ngerti ya. Jadi tidak disebutkan alasannya, ya kan? Lalu para penyanyi itu loncat-loncat kegirangan itu kan, saya bilang kasihan ini orang-orang halu semua, si Dorisin kan, ya dari Dorisin kan, GCV itu. Padahal di Cina semua, di Cina itu semua harga di GCV. Nah, dan sampai saat ini kenapa juga Nicholas tidak memberikan harga? Dia hanya memberikan patokan, mengarahkan kita untuk melakukan barter. Lah kalau orang itu barter misalnya, barter misalnya dia melakukan barter dengan 10 pai lalu kemudian barang yang murah, ya berarti bisa dong, iya kan? Barter 10 pai atau 100 pai dengan 1 ballpoint gitu ya kan. Nah, berarti murah banget pai ini, iya kan? Nah, bagi penyanyi mereka ketawa. Itu kan biasalah, kripto seperti biasalah, itu lendingnya 0,00 sekian di bursa. Nah, teman-teman, ada beberapa alasan kenapa saya tetap bersikuku ya. Kalau dibalik sikuku ber ya. Atau bahasa yang dimengerti, kalau bersikuku itu orang bisa tidak mengerti kan, tapi kan bahasa ini. Bersikuku ya, bersikuku kan bersihkan kuku gitu ya. Ngotot ya, yakin, percaya ya. Tadi bersikuku ya, bersikuku. Itu iya, kalau saya pikir itu kalimat kok ada ya. Nah, kenapa saya pribadi yakin lah, nggak usah ngotot ya. Nanti orang bilang melotot gitu. Karena ada beberapa statement yang disampaikan oleh Bang Nicholas.
Minimal keyakinan saya bahwa Pak ini berharga. Statement saya sendiri, statement Nicholas sendiri yang menyatakan, kok jadi saya, kemarin saya ada kan kepikiran, ya, maka saya terputus-putus, memang agak terganggu saya bikin konten. Ada saya lihat kolom komentar, saya belum lihat kolom komentar ini teman-teman. Ada dia ngomong, ini kan lagi mikirin, lagi dikejar-kejar utang katanya. Ada-ada aja lulu. Aduh, sekjen ini bebas utang ya. Lo lihat kan, selama saya bikin konten enjoy. Hanya kemarin itu ada di hati saya yang saya ingin berbicara kepada my father spiritual ya. Lo tau gak ya? Wah, Bang Demas sekarang Inggris aja. My father is spiritual ya. Jadi saya itu berpikir, ngomong tidak ya, ngomong iya, ngomong itu yang saya pikirkan. Dan saya mulai pikirkan konsep untuk ngomong itu. Nah, makanya tak sendat-sendat, tapi saya tetap bikin konten. Karena yang namanya juga motivator sejati harus tetap on dong, on fire dong, iya kan? Gitu loh. Fire on kalau dibalik. Nah, kenapa saya yakin teman-teman? Karena Nicholas pernah bilang, kita akan mengalami kebahagiaan sejati. Kalau tidak salah, kebahagiaan sejati atau kebahagiaan abadi. Ya, sama aja. Artinya apa? Kalau kita mengalami kebahagiaan sejati, berarti ada perubahan. Itu yang pertama. Kalau landingnya 0,0 sekian, ya kebahagiaan apa yang kita bisa dapatkan? Lalu apakah Nicholas mau mengecewakan para pioner? Iya kan? Yang punya ekspektasi ya. Udah terbalik-balik. Yang punya harapan, ekspektasi terlalu tinggi. Iya kan? Kan runtuh tuh wibawa Nicholas. Belum di Cina itu teman-teman, kalau lihat di Cina itu barter GCV semua. Saya akan menjelaskan, mudah-mudahan saya ingat nanti. Nah itu ya kalimat-kalimat Nicholas. Lalu kemudian yang juga masih baru disampaikan Nicholas adalah open-minded akan bersejarah. Dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar kalimat ini, saya berani bilang lu nggak tahu informasinya. Saya nggak bilang lu bohong, lu nggak lihat, lu nggak ngerti. Karena saya ini mengikuti, ya tidak mungkin saya disebut sekjen gitu ya. Kalau tidak mengikuti, sekjen itu ya layak menerima gelar itu, gitu loh ya. Tunggu dulu, saya perbaiki rambut saya dulu ya. Nah jadi open-minded akan bersejarah. Bukan dijelaskan hari bersejarah. Kalau hari bersejarah ya berarti kan memang banyak negara ya bersejarah. Tetapi akan bersejarah. Menurut saya kalau bersejarah itu 0,000 landing itu ya tidak bersejarah. Apanya yang bersejarah? Biasanya bersejarah itu mengubah dunia. Gitu loh. Lah kalau misalnya cuma 15.000 jatuhnya, apanya yang bersejarah? Nah inilah alasan-alasan kenapa saya bersikuku ya. Bersikuku ngotot gitu ya. Ya kan? Lalu berikutnya kalimat-kalimat yang saya dengar sendiri, yang saya langsung dengar dari Kortim atau Bang Nicholas. Jujur saya nggak pernah dengar kalimat langsung itu dibilang 10 akan bisa mengubah 7 generasimu. Saya belum, apakah mungkin itu pernyataan awal-awal ya. Nah, tapi hanya mendengarkan dari orang-orang, khususnya dari Vietnam. Berarti ada dong, ya kan? Nah, lalu berikutnya akan di-ban 100 tahun. Apa maksudnya di-ban 100 tahun dari Nicholas? Kalau sesuatu yang dia buat itu bukan sesuatu yang spektakuler. Mikir dong, mikir. Sakit ya teman-teman. Mikir. Cara berlogika ini harus jelas. Gitu. Lalu di-ban 100 tahun loh. Kan lebay kan? Tapi ada sesuatu yang dia mau buat. Lalu kemudian teman-teman,
Di dalam note, ketika saya masuk di komputer, dari GitHub, itu ada informasi-informasi. Nicholas atau core team memberitakan bahwa Bitcoin tidak dibuat seperti Bitcoin dan ETH, tetapi menggunakan standar protokol Stellar konsensus. Itu standar ISO 20022. Berarti kalau kita lihat, teman-teman perhatikan, artinya kan di sini Nicholas tahu sistem yang digunakan BTC dan ETH. BTC pemegang urutan pertama koin dan ETH kedua. Binance tidak disebutkan, ya kan? Tidak masuk rumus. Ya syukur-syukur juga masuk ya di dalam pergolak persaingan di bursa. Artinya kalau Bitcoin tidak dibuat seperti BTC dan ETH, tidak mungkin Nicholas ngomong bahwa levelnya itu lebih rendah dari itu, BTC dan ETH. Berarti dia lebih di atas. Lu paham yang saya ngomongkan? Kenapa saya sekali lagi bersikuku? Kenapa saya bersikuku bahwa Pi itu akan tetap bernilai? Karena itu tadi, ya. Makanya saya bilang, kalau Nicholas tidak sampai harga tinggi kan keterlaluan. Karena saya punya prediksi itu biasanya tepat dengan narasi ngomongan dari apa yang kondisi yang terjadi itu saya bisa baca. Ya, walaupun orang lihat apa ini orang ego, ya mungkin wajah-wajah saya tidak meyakinkan, nggak apa-apa lah ya. Saya juga nggak paksa untuk lu yakin wajah saya, ya kan, apalagi giginya udah keluar satu kan, tambah bagimu itu kan reputasinya turun. Ya kan, drop kan, terserah lu mau bilang drop ya. Sekalipun seluruh dunia ini menertawakan saya, ya saya akan tertawakan balik lu. Jadi lu harus menyerah dengan saya. Oke? Itu aja. Oke ya teman-teman, ini yang saya mau sampaikan kepada pioner. Kenapa? Oh ya, dilarang GCV. Jadi bisa jadi dilarang itu penulisannya, tetapi nilainya harus menggunakan 0,00000 sekian ketika ada barter. Jangan ada kalimat dolar di dalam. Kata-kata dolar, GCV, 314.159 dolar. Itu yang dilarang kan? Yang dilarang adalah 314.159 dolar. Tetapi kalau nanti kita tulis 0,0, coba teman-teman semua tulis 0,00, apakah masih dilarang? Tidak mungkin. Ya, kemudian kemungkinan kenapa bisa dilarang? Karena harga itu bisa lebih tinggi daripada 314.159. Itu dia yang sepakat dengan Sekjen. Ayo, dengan alasan-alasan yang logis yang saya ungkapkan kepada para pioner dan para haters. Lu akan lompat kejang-kejang, tidak beraturan, norak lompat lu ya. Semangat para pioner. Share lah ini videonya Bang Dayman, Sekjen nih ya. Dan semakin dikukuhkan lagi. Woi, kukuh lagi. Kenapa kita kukuh terus ya? Dikukuhkan itu artinya disahkan, dilegalkan, ditetapkan gitu ya. Diteguhkan, dikukuh lagi ya. Bersikuku ya, ngotot ya, kuku lagi. Ada nggak yang namanya kuku di sini? Oke, semangat ya rekan-rekan pioner. Tetap semangat pagi-pagi. Bang Dema sudah menggoncang dunia sampai bibir juga goyang. Semangat.